Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Pak Nur. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran Al-Quran dan Hadis. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas salah satu surah di dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Fatihah. Baik, Bapak tampilkan dulu surah Al-Fatihah di sini. Nah, sudah ada ya? Oke, kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah Bapak yakin kalian semua sudah hafal surah Al-Fatihah. Baik, sekarang Bapak akan bercerita tentang surah Al-Fatihah. Yang harus kalian tahu, Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Dan surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah. Sekali lagi, surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Dan ketika satu surah itu diturunkan di kota Makkah, berarti surah Al-Fatihah disebut juga surah Makkiyah. Surah apa? Surah Makkiyah. Oke, pertama, surah Al-Fatihah adalah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Kemudian ketika satu surah diturunkan di kota Mekah, berarti surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Nah, itu ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Surah Al-Fatihah juga seperti surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, berarti mempunyai banyak ayat. Nah, surah Al-Fatihah ini dia mempunyai 7 ayat. Punya berapa? 7 ayat. Oke. Yang harus kalian tahu bahwa lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Jika di semua surat juga hampir ada ya surah yang diawali dengan lafaz basmalah, namun tidak termasuk ayat di dalam surah itu. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, lafaz basmalah itu termasuk ayat pertama. Baik. Kemudian, ada yang istimewa juga di dalam surah Al-Fatihah ini. Kalian tahu? Yaitu surah Al-Fatihah dibacakan ketika kita sholat. Wajib harus dibacakan ketika sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat selainnya. Maka Al-Fatihah adalah termasuk surah yang wajib dibacakan ketika sholat. Maka tidak sah sholat kita jika kita tidak membacakan surah Al-Fatihah di dalamnya. Baik, itulah cerita-cerita tentang surah Al-Fatihah. Kita ulang dari awal. Pertama, surah Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Kedua, surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah atau Mekah. Ketiga, karena diturunkan di kota Mekah, maka surah Al-Fatihah disebut juga surah Makkiyah. Kemudian keempat, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah juga wajib dibacakan ketika sholat. Itulah cerita pada hari ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian setelah
surah Al-Fatihah, kita juga punya surah An-Nas. Selain dari surah Al-Fatihah, kita juga punya surah An-Nas. Yuk, sebelumnya kita bacakan surah An-Nas berikut ini. Bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ceritakan juga yang berkenaan dengan surah An-Nas. Jika tadi surah Al-Fatihah artinya adalah pembukaan, maka An-Nas juga mempunyai arti. An-Nas artinya adalah manusia. Apa? An-Nas artinya manusia. Baik. Sama dengan surah Al-Fatihah, surah An-Nas juga dia diturunkan di kota Mekah. Ya, surah An-Nas juga sama diturunkan di kota Mekah. Maka disebut juga surah Makkiyah. Ya. Kemudian sama seperti surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, surah An-Nas juga mempunyai banyak ayat. Jika Al-Fatihah tadi kita tahu bahwa dia mempunyai 7 ayat, nah surah An-Nas dia punya 6 ayat. Ya, surah An-Nas mempunyai 6 ayat. Baik. Kemudian, hal yang harus kalian ketahui juga dari surah An-Nas bahwa surah An-Nas itu termasuk surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Jika surah Al-Fatihah tadi adalah surah pertama di dalam Al-Quran, nah An-Nas dia surah ke-114. Kemudian surah An-Nas berisi tentang perintah untuk berlindung kepada Allah agar selamat dari godaan syaitan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah senjata. Memberikan kita senjata supaya kita bisa berlindung dari godaan syaitan, yaitu dengan surah An-Nas. Maka surah An-Nas berisi tentang perintah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Oke, kita rangkum apa yang telah kita ceritakan dari awal sampai akhir. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah adalah artinya pembukaan. Kedua, Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Ketiga, yang ketiga, apa tadi? Bapak jadi lupa nih. Yang ketiga, karena surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, maka biasa disebut juga surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Fatihah termasuk surah yang pertama di dalam Al-Quran. Itu ya. Dan Al-Fatihah mempunyai 7 ayat serta wajib dibacakan ketika sholat. Baik, kemudian kita lanjut ke surah An-Nas. Yang pertama yang harus diketahui tentang surah An-Nas, surah An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas termasuk surah Makkiyah. Dan surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Baik. Kemudian surah An-Nas mempunyai 6 ayat. Dan surah An-Nas berisi tentang perintah Allah agar kita berlindung dari godaan syaitan. Alhamdulillah, kita sudah bercerita tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Yang kita pelajari hari ini adalah surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Baik, Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.